Kali ini saya akan membawakan makalah berisi pengolahan gulma pada perkebunan kelapa sawit bersama saya Anita Carolina dengan nomor induk mahasiswa E2J019005. Outline yang akan saya bawakan berisi pendahuluan, kemudian pembahasan, kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Pendahuluan pertama, tanaman kelapa sawit merupakan salah satu tanaman komoditas yang paling diminati oleh para petani di Provinsi Bengkulu. Kemudian yang kedua, gulma itu sendiri keberadaannya mengganggu tanaman budidaya dengan menurunkan hasil tanaman budidaya 20-80%, sehingga pengetahuan mengenai biologi gulma itu adalah sangat penting. Kemudian dominasi dari tiap spesies gulma diekspresikan sebagai nilai important value index atau sum dominance ratio, di mana untuk important value index ini penjumlahan dari kerapatan, frekuensi, dan dominasi dari spesies gulma. Untuk nilai SDR itu sendiri merupakan nilai important value index dibagi dengan 3. Kemudian yang saya akan bawakan pembahasannya yaitu komposisi gulma pada saat 2 fase, yaitu tanaman belum menghasilkan atau TBM, kemudian fase tanaman menghasilkan. Kemudian yang kedua, komposisi gulma di lahan perkebunan kelapa sawit, di lahan mineral, dan di lahan bergambut. Untuk tujuannya, pertama untuk menentukan spesies, komposisi, dan dominasi spesies gulma di lahan TBM dan TM, kemudian di lahan mineral dan lahan bergambut. Dan yang kedua, untuk memperkirakan alternatif yang tepat dalam pengendalian gulma. Pembahasan untuk komposisi gulma yang ada 2 fase. Yang pertama, tanaman belum menghasilkan, kemudian tanaman menghasilkan. Untuk tanaman yang masih muda atau TBM, di mana pada fase ini tingkat kompetisi tanaman dan gulma sangat tinggi, di mana pada saat TBM umumnya belum dapat membentuk kanopi untuk tanaman kelapa sawit, sehingga cahaya matahari yang mudah masuk ke dalam lahan perkebunan mengakibatkan gulma mudah tumbuh dan lebih beragam, kemudian tingkat kerapatannya juga lebih tinggi. Kemudian untuk spesies gulma sendiri ada 4 golongan. Ada golongan grasses, rumputan, contohnya Imperata cylindrica, kemudian golongan sedge tekian, contohnya Cyperatus rotundus, kemudian golongan broadleaf leaves, daun lebar, contohnya Ageratum conizoides, dan lain-lain. Kemudian ada fern pakisan, contohnya di Prolepsis biserata. Kemudian untuk pada piringan TBM diketahui jenis gulma yang paling dominan yaitu Fimbristilis passiflora, kemudian ada Micania micrantha dan Paspalum conjugatum. Berikut penampakan dari gulma Fimbristilis passiflora, kemudian Micania micrantha, kemudian Paspalum conjugatum. Untuk jenis gulma yang dominan untuk gawangan TBM ada Fimbristilis passiflora, kemudian ada Cissus sp dan Scaria sumatrensis. Contoh penampakannya untuk Cissus sp, kemudian Scalia sumatrensis, kemudian Coleus aromaticus. Untuk tanaman menghasilkan, jenis gulma yang paling dominan pada piringan adalah Neprolepsis biserata, ini golongan paspakisan. Kemudian ada gulma Borrelia repens dan Ageratum conizoides. Berikut penampakan dari Neprolepsis biserata, Borrelia repens. Kemudian untuk gulma dominan di TBM ada untuk piringan yang dominan adalah Passiflora, F. passiflora, kemudian di mana ini dominan di piringan maupun di gawangan. Kemudian gulma ini dapat melakukan perbanyakan secara generatif maupun vegetatif sehingga gulma ini dapat tumbuh rapat, menyebar rata, dan mendominasi baik di piringan maupun di gawangan di lahan kelapa sawit. Untuk gulma dominan di TM itu kebanyakan berasal dari golongan paspakisan dan gulma berdaun lebar. Di antaranya tadi Neprolepsis biserata, kemudian Stenochleia pleurosis, dan Davalia denticulate. Di mana gulma pakisan ini berkembang biak secara generatif maupun vegetatif, sehingga
dapat tumbuh subur pada areal yang lembab dan ternaungi dan perkembangnya dengan spora, rumpun maupun stolon. Untuk gulma lain yang nilai SDR-nya tinggi pada Pirina TM ada Brorya repens dan Ageratum conizoides yang tergolong pada golongan semusim berdaun lebar, di mana gulma ini tahan terhadap naungan. Kemudian daunnya yang lebar memungkinkan gulma memiliki zona tangkap cahaya yang lebih luas sehingga lebih mendukung proses fotosintesis. Kemudian gulma yang memiliki nilai SDR paling tinggi untuk gawangan TM dan gawangan TBM yaitu Tundrostylis falciflora, di mana dia dapat tumbuh rapat, menyebar rata dan mendominasi di area gawangan dengan nilai SDR sebesar 51%. Kemudian faktor-faktor penguasaan gulma itu sendiri ada beberapa faktor. Pertama, kemampuannya dalam berkompetisi, kemudian kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan, kemudian kecepatan tumbuh dan berkembang biaknya, kemudian tingkat resistensinya terhadap herbisida yang cukup tinggi. Untuk gulma di lahan mineral ditemukan sebanyak 35 spesies gulma, baik dari golongan yang berdaun lebar maupun rumputan. Contohnya untuk berdaun lebar Impomua triloba, untuk gulma berdaun sempit contohnya Bracharia rectans. Ini contoh penampakan dari Impomua triloba, kemudian Bracharia rectans. Untuk di lahan bergambut ditemukan gulma sebanyak 48 spesies baik dari golongan berdaun lebar maupun rumputan, di mana untuk rumputan sebanyak 66,5%, sedangkan untuk berdaun lebar sebesar 33,35%. Untuk contohnya seperti Paspalum mysticum dan Paspalum commersoni. Oke, untuk gulma rumputan pada lahan bergambut lebih dominan dibandingkan dengan gulma rumputan. Contohnya Paspalum tadi, mysticum dan commersoni. Kemudian untuk gulma yang dominan pada lahan mineral, contohnya ada Imperatus indica dan sebagainya, di mana berdasarkan siklus hidupnya gulma-gulma tersebut digolongkan ke dalam gulma tahunan. Kemudian untuk identifikasi untuk lahan mineral maupun lahan bergambut didominasi oleh gulma rumputan, kemudian dan gulma berdaun lebar, di mana berdasarkan siklus hidupnya dia tergolong pada tanaman gulma menahun atau perennial weeds. Untuk pengendalian gulma ada 3 teknis, yaitu pengendalian gulma secara manual, kemudian secara hayati dan secara kimiawi. Di mana untuk di lahan kelapa sawit gulma rumputan lebih dominan, di mana dia tergolong kepada gulma tahunan. Untuk pengendalian gulma ada di 2 tempat untuk di lahan kelapa sawit, yaitu di Pirina dan di Gawangan. Untuk secara manual bisa dilakukan secara penyiangan, pencabutan dengan dokel anak kayu maupun dengan slashing. Kemudian untuk secara kimiawi dengan melakukan penyemprotan herbisida sistemik, contohnya di golongan glifosat ataupun glufosinat amonium, di mana dia bersifat sistemik, diaplikasikan oleh daun, nanti ditranslokasikan ke bagian tanaman yang lain, batang hingga bagian akar, sehingga untuk aplikasinya perlu untuk sesuai dengan dosis, alat, dan waktu yang tepat. Kesimpulannya, gulma yang dominan di piringan dan gawangan adalah gulma Tundrostylis falciflora. Kemudian untuk jenis gulma di lahan mineral lebih didominasi oleh gulma rumputan dan yang tergolong pada perennial weeds. Kemudian untuk herbisida sistemik sendiri, dia dianjurkan untuk mengendalikan gulma tahunan. Untuk teknis pengendalian sendiri ada secara manual, kemudian secara hayati, dan secara kimiawi. Kemudian berikut daftar pustaka yang saya pakai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.